Ketika dia mendatangi manusia untuk berzina, dia hiasi kepada manusia tersebut bagaimana lezatnya zina tersebut, bagaimana nikmatnya zina tersebut. Nah, ketika kemudian manusia tergoda dan dia melakukan apa yang dibisiki oleh syaitan, maka syaitan apa? Khannas. Apa itu khannas? Dia berkhianat. Iya, jadi di awal seseorang berbuat zina, masya Allah, segala jalan sesulit apapun dia tempuh, karena syaitan membisikinya bagaimana indahnya zina tersebut. Namun ketika sudah selesai, khannas, syaitan itu lari, kabur. Di situ dia baru menyesal. Kenapa saya berzina? Menyesal. Apapun dosa. Ya, begitu juga membunuh, begitu juga mencuri, begitu juga ghibah. Dia sia-sia oleh syaitan, itulah maksiat yang melezatkan dan indah. Tapi kemudian dia kabur setelahnya. Ya, kira-kira kita sudah habis masa nyesalnya, besok dia datang lagi. Dia goda lagi. Dia hias-hiasi lagi dosa dan maksiat tersebut. Kita lakukan lagi, terjatuh lagi, kabur lagi dia. Inilah diantara senjata-senjata syaitan yang harus kita waspadai. Dia selalu menampakkan sesuatu yang jelek dengan gambaran yang indah. Dan juga wa min nahiyatin ukhra annahu yatadarraju bin nasi syai'an fa syai'an. Dan juga dari sisi yang lainnya, syaitan menggoda manusia itu sedikit demi sedikit. Ketika orang yang bertauhid tidak mampu digoda oleh syaitan untuk berbuat syirik, dia datang dari sesuatu yang paling minim, ya, melakukan perbuatan yang makruh dulu. Setelah syaitan berhasil membisiki orang tersebut melakukan perbuatan yang makruh, naik ke tingkat selanjutnya, serempet dengan hal-hal yang haram. Ketika dia sudah berhasil menggoda manusia serempet kepada hal-hal yang haram, yang itu mungkin di awalnya dosa kecil, kemudian syaitan membisiki lagi untuk berbuat dosa besar. Iya, ketika manusia tersebut juga berhasil digoda untuk berbuat dosa besar, maka syaitan akan membisikinya untuk berbuat kesyirikan dan kekufuran. Demikianlah syaitan memiliki senjata. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sumpah syaitan di dalam Al-Qur'anul Karim yang ayatnya sudah sering kita sampaikan. Laqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya daripada jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari samping kiri, samping kanan, depan dan belakang. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari orang-orang tersebut bersyukur kepadamu. Syaitan mendatangi orang yang dia menampakkan sedekahnya, dibisiki dengan bisikan. Ya, saya tahu maksud kamu bersedekah, ya, agar bisa memotivasi orang lain bersedekah seperti kamu bersedekah. Kamu bukan tidak ikhlas, kamu ikhlas, tetapi untuk mengajak orang lain mengikuti perbuatan baikmu. Luar biasa amalan. Tuh lihat, kalau kamu tadi nggak sedekahnya nampak terang-terangan, mungkin nggak ada yang membantu. Tapi karena engkau tadi yang letakkan uang pertama kali, masya Allah, nilainya di luar dari dugaan. Target bisa terkumpul 10 juta, tapi karena kamu yang menyedekahkan uang secara terang-terangan tadi, terkumpul 30 juta. Luar biasa kebaikan. Kemudian kita mengiyakan, ini karena saya. Coba saya tadi tidak terang-terangan bersedekah, mungkin baik ke 10 juta, mulai juta tahu. Iya. Nah, yang sedekah
diam-diam, sembunyi-sembunyi, syaitan membisiki manusia dengan orang tersebut dengan bisikan yang berbeda. Kamu di antara semua yang bersedekah, kamu yang paling banyak sedekahnya. Yang lain 50 ribu tulis hamba fulan bin fulan 50 ribu. Disebarkan kemana-mana. Kamu sedekah 10 juta, hamba Allah, nggak ada yang tahu. Kamu ini betul-betul orang yang ikhlas. Ya, engkau betul-betul orang-orang yang menjaga amalan. Luar biasa kau. Kemudian kita, iya kan? Iya. Masya Allah. Antum lihat bagaimana syaitan menggoda manusia. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang paling berat untuk kita jaga lebih daripada menjaga keikhlasan. Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk kita pelihara lebih daripada menjaga keikhlasan. Apapun profesi kita, apapun keadaan kita, apapun perbuatan yang kita lakukan, syaitan akan datang dengan segala jurusnya. Apa yang cocok untuk bisa menggoda kita. Kalau seandainya di depan kita ada kalajengking, ada lipan, kita bisa membunuh. Tahu ini bisa memberi mudarat buat kita. Kita ambil sapu, kita pukul dia. Ini akan menyakiti saya. Tapi syaitan mendatangi kita dengan gambaran, dengan bentuk dia memuji kita, mengangkat kita, mengipas-kipasi kita. Berat nggak? Berat. Jangankan manusia seperti kita, Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, yang Allah memerintahkan seluruh para malaikat untuk sujud kepadanya. Tetapi ketika syaitan mendatangi Nabi Adam, dia mengatakan, saya adalah penasihat yang baik untukmu. Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Nabi Adam lupa kalau seandainya Allah melarang beliau makan buah tersebut karena hebatnya syaitan menggoda manusia. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang khutbah syaitan, khutbah iblis. Pernah dengar tentang khutbahnya iblis? Pernah? Mudah-mudahan khutbah iblis ini hanya kita dengar di dunia saja. Jangan sampai kita mendengar khutbah iblis nanti di yaumul qiyamah. Kalau kita termasuk orang-orang yang mendengar khutbah iblis di yaumul qiyamah, niscaya kita orang-orang yang menyesal, orang-orang yang merugi, orang-orang yang digolongkan dengan golongan syaitan. Dalam surat Ibrahim ayat ke-22, Allah menceritakan isi khutbahnya iblis. Pernah dengar sebelumnya? Penasaran nggak kira-kira? Iblis berkhutbah, dan khutbahnya Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa qala syaitan lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu inna zalimina lahum adzabun alim. Ini khutbahnya iblis. Ya, dan kita berdoa dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita hanya mendengar khutbah iblis di dunia ini saja. Jangan sampai kita mendengar khutbah iblis ini di yaumul qiyamah. Syaitan berkata, walamma qudiyal amru, dan ketika perkara hisab sudah selesai, ya, yang masuk ke dalam surga sudah mendapatkan haknya, yang divonis dalam neraka juga sudah divonis semuanya. Kemudian berdiri iblis, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu untuk sebagai bentuk penghinaan kepada manusia, sebagai bentuk penghinaan kepada orang-orang kafir, sebagai bentuk penghinaan kepada orang-orang yang hari ini mereka mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Iblis berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sesungguhnya Allah
telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Siapa yang beramal soleh dia akan masuk ke dalam surga. Man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Iya, dan barang siapa yang beramal dia dengan amalan yang saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dari kalangan mukminin, iya, kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang layak, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan. Kemudian kata iblis, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan saya juga telah memberikan janji kepada kalian. Saya telah menggoda kalian, ikutilah aku. Kalau kalian mengikuti aku, kalian akan mendapatkan ini dan ini dan ini. Maka pada hari ini, fa akhlaftukum, saya khianati kalian. Nah, wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan tidak ada sebenarnya sedikit pun kekuasaanku kepada kalian. Aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Hanya saja anda'autukum fastajabtum li. Hanya saja dulu aku mengajak kalian kepada kekufuran, aku mengajak kalian kepada kesyirikan, aku mengajak kalian kepada maksiat, aku ajak kalian untuk mengikuti hawa nafsu, aku ajak kalian untuk mengikuti syubhat. Fastajabtum li, kalian mengikuti aku. Maka fala talumuni walumu anfusakum. Maka pada hari ini jangan kalian mencela saya. Jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Allah turunkan kepadamu Al-Quran, Allah utus kepadamu Rasul, Allah berikan kepadamu akal. Sudah cukup hujah Allah, sudah terang hujah Allah mana jalan kebaikan. Dan juga Allah telah ingatkan di dalam Al-Quranul Karim, wala tattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti dari langkah-langkahnya syaitan. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang sangat nyata bagi kalian. Dan Allah dan Rasulnya telah merinci semua jalan-jalanku. Sehingga jangan salahkan diriku, salahkan diri kalian sendiri. Kenapa kalian ikut saya? Kenapa kalian terperdaya dengan bisikan saya? Nah, kemudian kata syaitan, ya, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Dan saya tidak bisa menolong kalian hari ini. Dan juga kalian tidak bisa menolong saya. Ya sudah, pasrah kita hari ini, dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka. Antum bayangkan kondisi kita, ya, di yaumul qiyamah, yang tidak akan bermanfaat harta kita, yang tidak akan bermanfaat anak-anak yang kita miliki, juga tidak bermanfaat jabatan yang kita miliki hari ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari tidak akan bermanfaat harta-harta yang dimiliki oleh kalian dan juga anak-anak kalian, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya, Bapak dan Ibu-ibu, silakan bayangkan dalam kehidupan dunia ini kita diajak oleh seseorang membuat sebuah proyek. Kita dilibatkan proyek tersebut yang asalnya kita tidak mau. Dan ternyata orang yang mengajak kita ini dia berkhianat kepada kita. Dia berlepas diri, kemudian dia kabur. Nah, kita yang ditangkap polisi, kita yang disidang, kita yang dipenjara, harta kita yang disita. Padahal kita tidak ikut-ikutan, tadi dia mengajak kita. Nah, orang yang mengajak ini tiba-tiba kabur, sakit hati nggak gitu? Sakit nggak? Nah, kalau seandainya kita sendiri yang berbuat kemudian masuk penjara misalnya, ya sudah resiko. Ini kita nggak ada ikut campur urusan apapun, kita cuma dilibatkan. Ya paling cuma ikut tanda tangan saja atau lihat-lihat saja. Ya, akhirnya kita yang menjadi tersangka utama. Sedih nggak? Nah, ini kehidupan dunia. Kalaupun seandainya kita di penjara setahun, 2 tahun, 3 tahun akan lepas. Ini bayangkan kondisinya kita berada dalam nerakanya Allah. Yang tadinya dia akan membela kita, menolong kita, ternyata dia yaumul qiyamah dia berlepas diri. Dan yang lebih menyakitkan, iblis berkata,
inni kafartu bima asyraktumuni. Padahal sesungguhnya aku sebenarnya nggak rela kalian itu menyekutukan aku dengan Allah. Dari dulu aku tahu perbuatan kalian itu salah. Iya, aku tahu jalan yang kalian lakukan hari ini, mengikuti syubhat, mengikuti hawa nafsu, mengikuti langkah-langkahku, itu adalah jalan yang salah. Sudah dari dulu aku tahu. Tapi tetap kalian juga ikuti aku. Subhanallah. Dan kemudian kata Allah, innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik khutbahnya syaitan, jangan sampai kita lupa. Kita renungi maknanya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita nanti berada di barisan yang paling terdepan di dalam mendengar khutbahnya iblis. Kemudian kita saling melaknat antara satu dengan yang lainnya. Wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, laknatlah dia dengan laknat yang lebih besar. Wa'atihim di'faini minal azab, dan berikanlah kepadanya azab yang lebih berat daripada apa yang kau berikan kepada kami. Itu diminta oleh orang-orang yang dulunya di dunia mengikuti jalannya iblis. Oleh karena itu di antara pelajaran yang terpenting juga kita pelajari, saudara-saudaraku muslimin, adalah mengetahui bagaimana langkah-langkahnya iblis menggoda anak manusia. Ada sebuah buku yang sangat bagus dan antum mungkin bisa baca. Ya, dalam bahasa Arab disebut Talbisul Iblis. Talbisnya Iblis ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Mungkin dalam bahasa Indonesia bukunya judulnya Jerat-Jerat Syaitan. Lumayan tebal bukunya. Ini penting untuk kita baca. Bagaimana iblis menggoda manusia dari segala cara. Yang semangat ibadahnya, yang semangat menuntut ilmu, yang semangat bersedekah, dia punya jalan-jalan sendiri. Bagaimana manusia nanti bisa menemani iblis di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya billah. Baik, kemudian kata Syekh rahimahullah, li'annahu tadarraj biqaumin nuhin man tadhakkara al-ibadah wad nasyat wal maqsad al-hasan tadarraj bihim ila al-qasd as-sayyi wa syirki billah. Dari sisi yang lain, iblis itu menggoda manusia sedikit demi sedikit. Sebagaimana dia menggoda kaum Nabi Nuh yang di awalnya kamu buatlah gambar-gambar mereka supaya memacu kamu untuk beribadah, supaya menyemangati kamu untuk berbuat baik, supaya kamu bisa menjadi orang yang lebih soleh melihat gambar-gambar orang-orang soleh tadi. Ini tujuan pertamanya. Ini bisikan pertamanya. Iblis tidak langsung membisik, ya sembahlah dia, sujudlah kepadanya, mintalah berkah darinya. Ini pertama digoda, buat gambar dulu, supaya tujuan kamu, supaya kamu bisa semangat dalam beribadah. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai pada titik ya manusia tersebut menyembah gambar-gambar tadi selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, bagaimana manusia ketika dia selalu mengikuti hawa nafsunya, iblis itu sampai kaget, heran. Muridnya dia ini berbuat sesuatu dosa yang gak masuk akal iblis. Sampai-sampai iblis ingin belajar apa? Syaitan ingin belajar maksiat dari muridnya. Anda lihat bagaimana manusia. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, khalaqal malaikah uqulan bila syahwatin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan malaikat itu memiliki akal tapi tidak memiliki syahwat. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang dalam keadaan memiliki syahwat dan tidak punya akal. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis sama seperti manusia, memiliki syahwat dan memiliki akal. Tetapi iblis syahwatnya lebih mendominasi daripada akalnya. Nah, ketika manusia dia lebih mengedepankan syahwatnya,
lebih mengedepankan hawa nafsunya, lebih mengedepankan mengikuti semua keinginan-keinginan hatinya, maka dia syaitan, iblis, dan binatang tidak lebih baik daripada manusia itu sendiri. Subhanallah. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari ini kita dikagetkan bagaimana buasnya manusia rela tega menyiksa manusia yang lainnya sampai mati gara-gara cuman sekedar bola. Para ulama mengatakan, barang siapa yang seseorang cinta kepada sesuatu berlebih-lebihan, ini akan membutakan matanya dan akan membutakan hatinya, hilang akal sehatnya. Antum melihat bagaimana buas-buasnya binatang, buas-buasnya serigala, buas-buasnya buaya, buasnya harimau, saya rasa nggak pernah dia memangsa temannya sendiri, atau tidak pernah dia memangsa sejenisnya. Harimau akan memangsa mungkin kalau dia melihat gajah. Begitu juga buaya akan memangsa kalau seandainya dia melihat ikan atau yang sejenisnya. Gak ada buaya memangsa buaya. Tapi untuk lihat ketika manusia akalnya hilang dan lebih mengikuti syubhat hawa nafsunya, sedekah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam, dia tidaklah lebih baik dari binatang. Nas'alullah salamatu wal afiyah. Oleh karena itu, jagalah saudara-saudara kaum muslimin, jagalah akal kita. Dan akal ini tidak akan bisa terjaga kecuali dengan kita belajar menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan bisa menenangkan kehidupan manusia. Inilah yang akan bisa memposisikan akal manusia pada tempatnya. Bagaimana seorang Umar bin Khattab, orang yang kejam, orang yang bengis, zalim, bahkan dia ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia perangi siapa yang dia dengar masuk Islam. Kejam. Sampai-sampai mungkin pernah kita ceritakan, ada seorang suami dan istri, ya dia khabarkan kepada istrinya, aku melihat Umar bin Khattab lain hari ini. Jangan-jangan si Umar akan masuk Islam. Lain Umar hari ini. Apa kata istrinya? Kayaknya nggak mungkin dia masuk Islam, kecuali kalau keledainya masuk Islam baru dia masuk Islam. Jadi kalau keledainya Umar masuk Islam baru dia akan masuk Islam. Sesuatu yang nggak masuk akal. Karena begitu kejam dan zalimnya Umar bin Khattab. Tapi subhanallah, ketika cahaya Islam sudah masuk ke dalam hati Umar bin Khattab, menjadi manusia yang terbaik setelah para nabi dan setelah para rasul. Sebagaimana dipersaksikan sendiri oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, inna khaira hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar wa Umar. Sesungguhnya sebaik-baik manusia dalam umat ini setelah nabinya, kata Ali bin Abi Thalib, adalah Abu Bakar dan Umar. Bagaimana akal seseorang akan lurus ketika dididik dengan Al-Quran, dididik dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya ini jauh dari kita, sebanyak apapun ilmu dunia yang kita miliki, setinggi apapun titel yang kita miliki, selama apapun waktu yang kita habiskan untuk menuntut ilmu dunia kita, kalau tanpa dibarengi dengan ilmu din, akal kita tidak akan lurus, akal kita tidak akan baik. Nah, kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah, kata Syekh di sini, walaysa hadza maqsuran ala syaitanul jin, bal wa syaitanul ins kadzalik ya'mal hadzal amal. Fa du'aitus su wa du'atud dhalala aidan yamkuruna bil ummatil islamiyah mithla ma yamkuru syaitan. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan ini tidaklah terbatas dari syaitan dari kalangan jin saja, tapi syaitan dari kalangan manusia, mereka juga beramal seperti amalan syaitan dari kalangan jin. Dari orang-orang yang menyeru kepada kesesatan,
dari orang-orang yang membuka jalan-jalan kejelekan. Mereka membuat makar di tengah umat Islam, seperti makar yang dibuat oleh syaitan, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 112, syayatinal jinni wal ins, syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Jadi syaitan itu tidak hanya dari kalangan jin saja, ada syaitan dari kalangan manusia. Apa kerjanya mereka? Yuhi ba'duhum ila ba'din. Mereka itu saling membisikkan antara satu dengan yang lainnya, dan mereka saling menghias-hiasi ucapan mereka. Ya, sesuatu yang jelas kesyirikannya dikemas seakan-akan itulah sebagai bentuk cinta kepada orang saleh. Sesuatu yang hakikatnya itu tauhid dikemas, dibungkus, dihiasi di telinga-telinga manusia, itu adalah pemecah belah umat. Demikianlah sunnah Rasulullah yang suci, yang agung, yang itu hakikatnya adalah sebagai pemersatu umat Islam, dianggap sebagai ajaran baru. Tetapi sesuatu yang jelas itu penyimpangan dari syariat Rasulullah, dianggap itu sebagai ya warisan dari leluhur kita yang tidak boleh untuk kita tinggalkan. Demikianlah syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia menyebarkan kesesatannya di tengah umat Islam, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita belajar mengenal agama Islam dengan pemahaman yang benar. Disitulah sumber kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang manusia. Sungguh sangat indah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'ala ilm, wa man aradatul akhirah fa'ala ilm. Barang siapa yang seseorang menginginkan kebaikan dunianya, hendaknya dia menuntut ilmu agama. Dan barang siapa yang seseorang menginginkan kebaikan akhiratnya, hendaknya dia juga menuntut ilmu agama. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap salat subuh beliau berdoa dan memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Kenapa Rasulullah di sini menyebutkan ilmu pertama kali? Setelahnya baru diikuti dengan rezeki dan amal, yang rezeki dan amal itu merupakan sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika baik ilmunya akan baik akhiratnya, baik ilmunya akan baik dunianya. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali hanya jalan ini yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, ini perkara yang sangat penting. Iya, kata Syekh, fihi dalilun ala tahrimil ghulu fi qubur salihin. Qala Ibnu Qayyim lamma matu aqafu ala quburihim fihi tahdhir min ghulu fi qubur salihin wa dhalika bil uqufi 'indaha aw al bina 'alayha aw ghairu dhalik min ay madahir al ghulu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzara min al bina 'ala al qubur wa hadzara sallallahu alaihi wasallam min salati 'ala al qubur wa du'a 'inda al qubur lianna dhalika wasilatun ila syirki. Wa hadzara sallallahu alaihi wasallam min israj al qubur faqala la'ana Allahu zairat al qubur wal mutakhidin 'alayha al masajid was suruj lianna hadha yughayyiru al 'awam yughurru al 'awam wa yaquluna ma 'amila bi hadzal 'amal illa an li annahu yadur aw yanfa. Masya Allah, ini pembahasan yang sangat penting. Saya artikan dulu dan insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kata Syekh rahimahullah, di sini ada dalil haramnya untuk kita bersikap berlebih-lebihan kepada kuburan orang-orang saleh, pada kuburannya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ketika mati orang-orang saleh dari kalangan mereka, aqafu ala kuburihim, mereka bersemedi di kuburannya, mereka datangi kuburannya, mereka beriktikaf di situ. Apa kata Ibnu Qayyim? At-tahdhir. Di sini ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya sikap berlebih-lebihan kepada kuburan orang saleh.
Dan itu bentuknya dengan iktikaf di situ. Atau membangun bangunan-bangunan. Ada kuburan, ada rumahnya, ya, atau kuburannya ditinggikan, atau dibuat seperti pelaminan, disusun bunga, dipasang lampu-lampu, dan seterusnya. Nah, au ghairu dzalik min ayyil madahiril ghulu, atau selain daripada itu dari hal-hal penampakan, yaitu adalah namanya ghulu. Dan Nabi SAW telah melarang kita membangun di atas kuburan. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang saya akan bawa dalil-dalilnya. Dan Nabi SAW telah melarang kita sholat di sisi kuburan. Dan juga akan kita sebutkan dalil-dalilnya lebih lengkap. Dan juga Rasulullah melarang kita berdoa di samping kuburan, dikarenakan itu semuanya merupakan wasilah menuju kesyirikan. Dan Nabi SAW melarang kita semua untuk memasang lampu penerang di kuburan. Ini dilarang oleh Rasulullah. Iya, orang berpikir ini bukan sebuah larangan. Mereka berpikir hari ini itu sebagai bentuk kecintaan kepada orang saleh, sebagai bentuk menghormati kuburan orang saleh. Padahal ini telah dilarang oleh Nabi SAW ribuan tahun yang lalu. Iya, sebagaimana Rasulullah mengatakan Allah melaknat wanita-wanita yang mendatangi kubur. Nanti akan kita rinci pada pertemuan yang akan datang. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid, dan juga Allah melaknat orang-orang yang mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Akan kita jelaskan. Iya, wasaraj, dan juga Rasulullah melarang untuk kita menggunakan penerang di kuburan. Ini hadis Rasulullah. Ini bukan ucapan saya, ini bukan hadis yang baru dimunculkan 100 tahun belakangan atau 50 tahun yang lalu, tidak. Hadis ini telah termaktub di dalam Sunan Abu Daud di nomor hadis 3236, dan juga hadis ini telah termaktub oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 320, dan juga hadis ini telah disebutkan oleh Imam Nasai dalam di nomor hadis 2045. Silakan dirujuk. Betul enggak Nabi melarang kita menjadikan kuburan sebagai masjid? Betul enggak Nabi SAW melarang kita membuat penerang-penerang di kuburan? Silakan dibaca. Iya. Dan kemudian kata Syekh, dikarenakan kenapa dilarang oleh Rasulullah, akan membuat tertipu orang-orang awam dari muslimin. Mereka mengatakan tidaklah dipasang kuburan, lampu-lampu di kuburan, dibangun kuburan tersebut, kecuali kuburan tersebut memang bisa memberikan mudarat, bisa menghilangkan mudarat dari kita, dan juga bisa memberikan manfaat kepada kita. Oleh karena itu tidak sedikit dari kalangan muslimin ketika mereka sakit, dia langsung yang diingat adalah kuburan. Kalau seandainya saya sembuh dari penyakit saya, kukoh kameng kapoh di kuburannya. Selalu diingat itu, selalu diingat kuburan. Gak pernah dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya saya sukses bisnis saya, kurang buka bawa kuburan walinya, selalu kuburan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang kuburan hari ini lebih megah dari istana. Ya, insya Allah ini akan jadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Pada beberapa saat mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Berapa menit lagi ada? Silakan Pak Munir. Tadi Ustaz, setan itu mengambil kita lewat nafsu kita. Iya. Kita diperintahkan bisa mengendalikan nafsu berpuasa. Iya. Dan juga kita sedang berpuasa, pasti juga nafsu terkendali. Nah, apakah itu memang sudah ada hidayah Allah Subhanahu mampu kendali, sehingga kita berusaha tanpa hidayah Allah kita akan mampu melawan setan. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, Inna nafsa la'amaratun bisu illa marahimah Rabbi. Sesungguhnya jiwa manusia itu selalu condong dengan kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dan Allah dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita dari hal-hal yang bisa mengendalikan nafsu kita, ya, mengendalikan syahwat kita. Di antara jalannya adalah apa? Puasa. Ini merupakan salah satu jalan. Iya. Dan juga di antaranya adalah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan kemungkaran dan perbuatan fahisyah. Kita sudah rajin salat, tapi tetap melakukan dosa dan maksiat. Ada beberapa hal. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita kurang ikhlas dalam salat kita, kurang ikhlas dalam puasa kita. Iya, ini yang harus kita perbaiki. Kesucian hati, kebersihan hati yang perlu untuk selalu kita pupuk. Iya, karena ucapan Allah tidak mungkin salah. Hadis Rasulullah SAW tidak mungkin keliru. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, hati manusia itu bagaikan tanah yang terkadang tanah disiram air bisa tumbuh darinya tumbuh-tumbuhan dan bisa berbuah. Ada di antara tanah yang disiram air, dia hanya bisa tumbuh-tumbuhan saja dan dia tidak berbuah. Dan ada tanah yang disiram air, tidak tumbuh apapun. Berarti bukan airnya yang salah, tetapi apa? Tanahnya salah. Ini yang hati kita mungkin salah. Di sini perlu kita mengikhlaskan kembali. Yang kedua, yang kemudian yang terakhir ada sebab-sebab selanjutnya. Bapak dan ibu-ibu, perubahan dari sesuatu yang baik menuju kepada yang lebih baik ini butuh proses. Nggak bisa 1 hari 2 hari, nggak bisa sebulan 2 bulan. Dan ini terjadi dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Datang orang-orang kepada Nabi Muhammad SAW dari kalangan sahabatnya. Ya Rasulullah, ketika kami duduk di majelismu dan kau menceritakan tentang surga dan neraka, seakan-akan surga dan neraka ada di hadapan kami ya Rasulullah. Kami ingin mencapai surga tersebut, kami takut dari neraka tersebut ya Rasulullah. Tapi ketika kami pulang ke rumah kami, ketemu dengan istri dan anak-anak kami, lupa semua ya Rasulullah. Lalai kami ini munafik. Apa kata Nabi? Ya alhamdulillah, ruwaidan. Alhamdulillah, iman itu perlu dipupuk sedikit demi sedikit. Wallahu taala alam bisawab. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.